Don't use that lipstick, Mommy. Why don't you use that lipstick, Mommy? Yeah, I need lipstick. But why you getting the ordinary one? That one. Daddy, I need lipstick. Mommy only. Well, exactly. I think Missing dah. What? What missing? Hi guys, we are going to the Sim. go to the gym. It's early morning, so like usually kita memang setiap early morning akan ke gym. So are you ready to go to the gym? Yeah. Yeah. You finish? Good job, Adik. Woo. Guys, look, so really nice. It's from the swimming pool. Okay, now we are going to the gym. Hi guys, so morning to 5. Really nice, I love it. Suasananya. Ini tuh gymnya kan depan pool. Jadi memang vibes-nya tuh ada water kalau pagi-pagi karena dicuci kan. Vibes-nya really nice. Really nice vibes. Raina, ready? Are you ready, darling? Yeah, there. She finish exercise. No. One more. Oh, one more. Hai guys, Lili udah selesai exercise tadi dengan Raina. Udah mandi. Sekarang mau skincare. Biasanya kalau habis exercise tuh kulit tuh jadinya mulus gitu, kayak tanpa komedo karena kan sweating a lot, keluar semua sweatingnya, jadi lembut banget. Dan Riri tuh suka sayang banget kalau
tidak melakukan skincare gitu. Waktu itu ya pernah di Instagram, nggak tahu sih apa basic reasonnya gitu ya, bicara seperti itu gitu di DM. Teh Riri mah pasti biaya skincare-nya mahal, maintenance tinggi katanya begitu. Saya jawabnya di sini. Buat apa saya punya ilmu farmasis? Buat apa saya jadi farmasis kalau saya harus sama seperti orang lain, maksudnya seperti yang tidak tahu ilmu skincare gitu kan. Kan kalau farmasis pasti tahu dong ilmu skincare tuh harus gimana. Semua yang berhubungan dengan obat, ya mau itu skincare, mau untuk penyakit, mau itu untuk kosmetik, harus skincare. Farmasis tuh pasti tahu guys. Ya kalau farmasi pintar. Ya maksudnya saya ya kalau basic untuk skincare tuh saya tuh udah tahu gitu. Tapi saya bukan orang yang perfect nih, kayak ini pun ya udah gini aja, nggak ada estetik digini-gini banget, digini gitu, digini kan. Kalau di salon ya, kalau saya training juga harus begini. Tapi kalau saya buat sendiri ini aja guys. Udah ditunggu anak gitu kan. Jadi saya tuh kalau pakai aksesoris tuh bahagia gitu. Jadi saya tuh suka banget emas, tapi emas kecil kayak gini nih. Ini G, sebenarnya saya carinya RG, tapi ya tidak menemukan gitu kan, harus pesen. Saya lagi pesen yang R-nya. Kalau yang G-nya udah ada di kedai emasnya gitu ya, terus ada gitu di toko emasnya tuh. Nah kalau yang R-nya ini nggak ada di toko emasnya, jadi saya lagi tunggu. Riri suka gini nih, bertingkat gitu, kayak anak muda gitu. Kalau tebet-tebet tuh kayak mama, saya sukanya kecil tapi bertingkat. Ini pun tuh kayak gini. Siapa tahu ada yang mau inspiration kan, ya nggak sih. Tuh saya kan tidak pernah ya begini-begini. Jadi kan kalau begini-begini tuh ada yang dapat inspiration tuh. Ini gelang pun ini satu. Ini tuh kalung guys, dililit jadinya gelang kayak gini. Kalau ini memang gelang terpisah. Ini pun berat gramannya tuh 20 gram. Tapi saya suka kecil, cari yang kecil. Jadi ini bener-bener kuat. Kecil kelihatannya. Gitu, saya suka kecil tapi bertumpuk gitu. Ini pun anting. Nih. Nakal saya, antingnya banyak, 1, 2, 3, but I'm happy. Ini tuh waktu high school saya tuh kayak gini antingnya. Ini juga sama, saya suka butterfly. This is butterfly guys. Ini sama kanan kiri. Dan ini tuh boleh like di modification. Jadi saya tuh orangnya tidak suka shopping. Saya orangnya tidak suka shopping. Kalau shopping tuh stres. Tapi saya suka aksesoris gitu. Maksudnya bukan hari-hari shopping. Enggak. Mau itu brand yang mahal atau brand biasa, bagi saya sama aja. Saya akan mix and match. Jadi apa yang saya beli memang atas keperluan gitu. Tapi aksesoris tuh pasti harus gitu. Jadi ya ini sekali beli aja gitu. Kalau lagi perlu beli gitu. Enggak yang collection gitu. Enggak, dan saya juga males ya tutup buka. Pakai aja, mau mandi mau apa saya pakai. Kecuali cincin tuh saya nggak pakai cincin. Jadi kalau keluar aja saya pakai. Kadang sih di rumah juga kalau mau, nggak tahu, bahagia aja gitu guys. Bahagia aja gue. Saya tidak suka shopping tapi saya suka cantik. Mau apa ya? Mau apa ya? Ini udah. Oh ini dari Garnier. Saya mau pakai mask dari Garnier. Jadi mau dimassage dulu guys. Biasanya gini, ini saya buka dulu, dapat tuh minyak-minyaknya. Nah pakai ini Monlay, pakai minyak-minyaknya. Terus saya kemana isinya ya? Sama anak guys. Kemana isinya? Sama anak.
enak nih main. Ini pakainya yang mon. Ini original ya guys. Kalau yang gini-gini harus original. Kalau yang nggak original nanti ininya kasar dan rusak aja. Originalnya itu sekitar berapa ya, 100 ringgit lebih lah, sedikit, terus 120 apa berapa. Saya beli di Sephora. So di sini kan ada minyak. So saya begini. Oh my god, I'm so really comfy guys. So cold. Ambil dari fridge. Jadi di dapur udah ada fridge yang besar. Di fridge yang ini dipindahin ke sini, isinya my skincare. Saya suka banyak yang buat sendiri guys, skincare. Kayak gini ya, bagusnya tuh. Ditarik ke belakang. Wah, jadi diambilnya dari sini. Jadi saya nggak ada tuh pergi-pergi ke salon seperti yang DM tuh, maintenance saya mahal. Enggak lah, saya banyak buat sendiri di rumah. Dulu punya mesin-mesin untuk kayak perawatan wajah gitu, udah saya jual guys. Ya saya waktu dulu awal nikah, duit itu lebih dipakai untuk perut gitu kan. Udah satu dibawa dari Indonesia guys. Saya ngerasa ada alat itu, ya udah sama saya dijual daripada untuk wajah gitu, baik untuk perut gitu kan. Terus ya, husband saya juga punya gitar bagus, dijual juga guys. Dia kan suka main gitar, ada sisa satu yang bagusnya dia jual guys, husband saya. Dan saya punya alat microdermabrasion, face care gitulah intinya, dijual. Waktu itu perlu isi perut guys, sebegitunya si Riri itu anak Alga. Tapi ya sudahlah, begitu emang hidup. Apalagi awal nikah saya tidak malu sih, biasa. Saya justru bangga ya, maksudnya akhirnya saya bisa ke titik kembali lagi ke level yang saya sebelum menikah. Maksudnya kayak sekarang ya, saya bisa santai dengan waktu saya gitu. Tapi alhamdulillah masih ada rezeki uang masuk ya, walaupun bukan uang melimpah kayak gimana ya, tapi cukuplah untuk saya, istilahnya saya rehat dulu kerja, fokus dulu ke anak gitu kan. Kan itu saya memang saya pengen gitu. Saya mau cerita guys. Cerita apa ya? Oh iya, saya suka lihat ya di Instagram membandingkan ibu bekerja, ibu di rumah. Menurut saya ya, dua-dua tuh kerja keras tau. Mau ibu yang di rumah, mau ibu yang di luar rumah, atau dua-dua dia ya punya peran gitu ya. Menurut saya dua-dua pekerja keras ya. Ibu mau ngasih yang terbaik untuk anaknya, nggak usah merasa lebih penat yang di rumah atau lebih penat yang di luar, sama aja. Karena Allah tuh adil tau, ngasih ujiannya masing-masing. Tapi yang udah pasti saya rasakan, kalau kita punya keputusan jadi ibu yang di rumah dan kitanya tidak prepare dulu, tidak di plan gitu ya, tidak mempersiapkan diri, pasti nanti tuh tidak percaya diri, tidak enjoy, mau menikmati dengan anak juga, pasti ada masalah keuangan gitu. Kecuali kalau suaminya emang udah melimpah gitu ya, tabungannya, investmentnya. Karena ya menurut saya ya, mau jadi ibu yang bahagia itu, satu perlu knowledge, dua perlu uang, terus perlu sehat mental dan fisik, ya enggak? Baru bahagia si ibunya. Kalau ibunya bahagia, anaknya bahagia, suaminya bahagia. Jadi kalau perempuan cantik itu harus bahagia dan tersupport tadi ya, yang tadi saya sebutkan. Kalau modal nekat aja, saya mau jaga anak aja lah di rumah misalnya, dan kita udah ada kelebihan misalnya kemampuan gitu ya dari segi knowledge, menurut saya
better di plan deh, biar enak gitu ketika di rumah tuh. Jujur saya mau plan sampai akhirnya begini tuh 6 tahun guys. Actually dari awal nikah saya udah di plan ya, maksudnya kalau dari sebelum nikah saya tidak terpikir ya nikah di usia berapa ya waktu itu, 26 apa 25 lupa saya. Tidak terpikir sih ya. Tapi saya hanya berusaha untuk jadi manusia yang mau semaksimalnya gitu, kasih yang terbaik buat hidup saya gitu. Tahu-tahu saya nikah, dan alhamdulillah waktu saya nikah tuh saya tuh nggak punya hutang ya, bahkan saya punya tabungan gitu dan digunakan untuk keperluan awal nikah dengan saya. Tapi lain cerita dengan my husband tuh kan emang really struggle ya, menjalani hidupnya tuh struggle, apalagi waktu dia study ke Australia gitu, jadi emang ada hutang-hutang lah guys. Tapi hasil saya tuh pintar orangnya, dia tuh kerja keras dan pintar gitu orangnya. Jadi ketika saya menyampaikan plan-plan hidup saya tuh nyambung gitu ke dia. Ya akhirnya alhamdulillah sekarang gitu saya juga di usia 36 udah prepare gitu. Memang ketika saya buat keputusan saya mau fokus di rumah jaga anak gitu, like 80% tuh saya jaga anak, 20% nya saya kerja, itu pun by online. Dan itu pun hanya maintenance software yang sudah saya bangun, yang softwarenya pokoknya dari mulai saya bangun bisnis, berarti hampir 15 tahun itu software saya bangun. Baru sekarang gitu maksudnya terasa passive income-nya dari software itu. Karena kan harus tim ya ngerjainnya, dan banyak part yang harus dibangun database-nya. Tapi ya sekarang alhamdulillah gitu. Jadi ketika usia 36 tahun saya buat keputusan saya di rumah mau juga anak 80%, pokoknya urusan rumah, anak, suami, dan diri sendiri gitu. Ya alhamdulillah passive income-nya udah jalan juga gitu. Karena ya itu tadi saya bilang, ibu itu, seorang istri dan ibu itu perlu sehat mental fisik, perlu uang, perlu knowledge, ya pasti bahagia gitu ya, dan perlu support suami udah pasti tuh mah. Kalau kita modal nekat aja di zaman sekarang yang semuanya pakai uang gitu ya, emang gitu kan, mau refreshing pakai uang, makan pakai uang gitu. Jadi stoplah compare ibu bekerja, ibu tidak bekerja, ibu rumah tangga, ibu suri rumah tuh ibu rumah tangga ya, ini ibu di office, samalah semua ibu tuh pasti ingin kasih yang terbaik. Cuman keadaan setiap orang tuh berbeda-beda. Saya juga dulu belum di titik ini, dan itu really struggle. Saya sampai lagi hamil besar, saya rela bekerja, angkat barang, dan bolak-balik hospital sampai anak saya lahir tuh sensitif immunity-nya karena banyak obat masuk guys. Dan mungkin orang yang tidak tahu hanya akan cakap, udah tahu lagi hamil masih angkat barang, masih kerja, ih suaminya jahat banget, mungkin gitu kan, karena mereka tidak ada di keadaan kita gitu. Tapi waktu itu saya ya keadaannya emang gitu, pilihan terbaiknya. Mungkin kalau saya waktu itu tidak bekerja keras, saya tidak akan di titik sekarang gitu. Oke, gitu. Jadi maintenance saya murah aja, saya buat di rumah ya. Kalau bahan-bahannya memang saya ambilnya dari Sephora sejujurnya. Saya tuh tidak suka belanja baju, bag. Menurut saya itu bikin stres jujur. Maksudnya saya penat gitu kalau keluar masuk kayak ke mall gitu. Bukan suatu kebahagiaan lah untuk saya. Tetapi merawat diri, exercise, skincare, kosmetik, itu menurut saya itu satu kebahagiaan saya, dan memang saya termasuk yang invest lah. Nah ini saya pakai Dr. Dennis. Ini Dr. Dennis ini dari Sephora. This is very good. Jadi dia bikin bantu kolagen kita lah gitu. Terus standar sih banyaknya yang dari Indonesia produk ya, karena my client juga memang distributor untuk beberapa skincare dan kosmetik dari Indonesia. Jadi memang saya juga pakai deh produk-produknya. Parfum
Saya pakai Victoria's Secret. Saya kalau parfum memang kalau pakai parfum parfum tidak banyak sih. Saya pakai parfum lelaki guys. Yang ini husband dengan saya pakai. Tapi saya seringnya pakai yang ini Victoria's Secret, tapi yang disebutnya ini ya, fragum apa ya, body mist ya. Kalau di rumah aduh enak banget, segar. Jadi kalau tidur apalagi kalau tidur banyak tuh saya ini segini lagi ini full. Tapi saya tidak seperti orang lain ya, collection sampai berderet, saya enggak. Jadi saya bukan yang seperti orang lain collection berderet, enggak. Jadi memang saya beli, memang saya guna gitu. Nah itu saya gitu, saya tidak suka menimpuk barang. Sama baju juga, makanya saya tidak begitu suka ya belanja. Jujur kalau belanja saya malah stres, penat saya suka seperti ini, activity-nya enjoy sekarang. So saya mau udah selesai guys. Ini pakainya dari Garnier. Rina itu anak yang sangat mandiri guys. You want pink color, your favorite little pony. So saya tunggu ini sampai kering. So ini saya pakai ke sini. Jadi gitu ya, jangan suka bahas membedakan ibu bekerja, ibu di rumah, sama aja. Saya juga ibu yang bekerja pernah, di rumah sekarang ya bekerja. Sebenarnya saya bekerja dan menjaga anak ya dari dulu, dari anak lahir ya. Saya tidak pernah menitipkan anak gitu. Anak saya sekarang ada activity di luar ya karena emang umurnya udah waktunya di luar rumah gitu, maksudnya dia udah primary school. Tapi dari lahir sampai umur 5 tahun anak saya full jaga 24 jam everyday. Oke, so ininya dibersihkan nanti masuk trash. What? Oh, adik finish bah. Good job, Raina. Oh, shy. No, mommy just on the top, your head only here. Dia tidak suka di shoot kalau habis mandi. Only here because you are really cute. See, you are really cute.